Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan, hasil dari acara 10 dan acara 11, yaitu Creating Cookies Plugin Using Plugin Builder dan Qt Designer. Jadi, Plugin Builder itu merupakan alat yang terdapat dalam perangkat lunak Qt yang berfungsi untuk pengembangan plugin baru. Kemudian plugin ini tuh membantu menghasilkan kerangka kerja awal untuk bikin Qt. Itu menurut dari Rangsangan 2022. Kemudian ada beberapa fungsi builder di QGIS, yaitu berfungsi sebagai pembuatan plugin atau template awal plugin. Plugin builder mampu menyediakan template awal untuk plugin QGIS yang mencakup struktur dasar dan file yang diberikan, sehingga ketika pembuatan plugin baru tidak perlu harus membuat semuanya dari awal. Kemudian fungsi kedua yaitu mampu mendukung integrasi dengan Qt Designer. Jadi plugin builder ini dapat membuat file user interface menggunakan Qt Designer yang kemudian dapat diintegrasikan ke dalam plugin menurut Qt 2021. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu menyediakan penggunaan data khusus dan fasilitasi. Ini maksudnya plugin builder dapat memungkinkan user untuk mengisi informasi metadata serta dapat menambahkan input dan outputnya, dan mengkonfigurasi parameternya dan menulis kode pemrosesan yang kompleks. Juga mempermudah integrasi dan pengujian, sehingga kita dapat melihat plugin seperti fungsi dalam QGIS-nya, itu menurut Alif dan tahun 2020. Selanjutnya, berfungsi sebagai otomatisasi dalam susunan fungsi kerjanya. Jadi plugin builder ini otomatis dapat membuat beberapa file penting yang dibutuhkan untuk plugin QGIS, sehingga nanti tersedia output directory saat kerangka plugin ini tuh selesai dibuat. Contohnya tuh misalnya uh, init type, kemudian metadata, kemudian resource. Ini nanti akan lebih menjelaskan contohnya. Nah, file yang tergenerate oleh plugin builder. Jadi plugin yang dibuat ini adalah namanya WMI. Jadi ada file init.py. Jadi file ini berekstensi paket Python yang berisi script inisialisasi modul. Kemudian ada metadata. Ini tuh berisi informasi metadata tentang plugin dan studi kustomisasi. Misalnya nanti terdapat script tentang icon dan di situ nanti kita dapat mengubah iconnya. Ini ada metadata. Kemudian RMI.py itu yang utama, file utama kita. RMI.py. Jadi itu berisi inti dari pluginnya. Dan ini menyakup kelas utama plugin, metode untuk inisialisasi, aktivasi, dan penanganan interaksi pengguna. Kemudian ada tes dialog, VMI dialog. Jadi itu ini script uji coba graphic user interface utama plugin. Selanjutnya terdapat VMI dialog. Jadi ini juga sama. Nanti tuh ini fungsinya juga dapat mengganti karena ini tuh berisi definisi kelas dialog yang digunakan oleh plugin. Jadi nanti tuh kayak mendefinisikan elemen user interface-nya. Jadi ini tuh akan diajarkan ketika kita tuh membuat user interface dengan Qt Designer. Sebelumnya kita membuat di Qt Designer. Kemudian katanya ada file source .cs itu. Ini file sumber dari Qt yang mendefinisikan sebagai sumber daya yang digunakan plugin. Misalnya kayak icon, gambar. Nah, baru di sini nanti resource .cs-nya nanti itu kita bisa mengganti iconnya. Kemudian kalau resource file ini itu file kita generate resource file atau QX ini. Kemudian ada icon PNG. Itu tuh secara langsung iconnya tuh ada di file ini. Tapi ini masih bisa kayak kita manual ganti. Jadi file ini tuh icon plugin yang nantinya ditampilkan di QGIS. Selanjutnya next. Selanjutnya adalah QGIS API. QGIS API ini tuh location plugin interface. Yaitu merupakan seperangkat alat dan fungsi yang disediakan oleh QGIS untuk membuat aplikasi dan
plugin yang memperluas fungsionalitas sedikitnya. Itu menurut Zulfa dan kawan-kawan 2023. Jadi penggunaan cookies API-nya ada banyak, yaitu banyak yaitu API cookies menyediakan berbagai alat untuk analisis geospasial dan manipulasi data. Menurut Desi dan kawan-kawan 2023. Kemudian cookies API menyediakan alat untuk membuat dan mengelola user interface dalam plugin. Kemudian QGIS API menyediakan jumlah kelas inti yang memungkinkan manipulasi berbagai elemen di QGIS. Kemudian API QGIS atau QGIS API mendukung pengembangan dan manajemen plugin. Ini contoh penggunaan QGIS API yaitu GCL Smart Pro Point. Ini tuh contoh project yang kita buat tuh menggunakan QGIS API-nya. Jadi QGIS Pro Point itu merupakan kelas dari QGIS API yang digunakan untuk membuat alat membuat kita memungkinkan nanti kita ketika klik petanya nanti akan memancarkan titik dan memancarkan titik yang diklik nanti akan muncul. Kemudian fitur utama plugin WMI itu ada menampilkan koordinat titik yang ketika kita klik kemudian user interface yang interaktif. Contohnya akan seperti ini tampilannya. Ya, saya akan jelaskan sebelum top out creating QGIS plugin builder dan 3D designer itu perlu mengunduh zip dengan kita mengetikkan kode ini dalam HTTPS ini ke dalam CMD atau command prompt. Selanjutnya kita juga perlu cek hasil install dan zipnya itu dengan mengisikan script ini Python get.py dan py itu untuk mengecek keadaannya ya. Kemudian kita bisa melihat fitur-fiturnya dengan mengetikkan list. Selanjutnya menginstal PC dan mengisikan script 5, kemudian menginstal dan mengisi script install pp2-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code yang saya sudah bangun dan hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code dan plugin yang telah saya buat. Saya akan menambahkan ini ya. Jadi pertama saya membuat compile step. Jadi step ini tuh bertujuan untuk mengonversi file resource menjadi file Python. Nah di sini tuh terdapat 3 file. Ini 3 file. Nah ini tuh tujuannya dibantu untuk mengatur lingkungan sistem. Jadi batch file ini mengonfigurasi variabel lingkungan yang diperlukan untuk menjalankan QGIS CD5 dan Python 3 dan memastikan bahwa semua dependensi dan setnya yang diperlukan tuh sedia dalam apa tuh direktori modul ini. Jadi selanjutnya ke resource file ini. Nah di sini tuh tujuannya tuh bisa mengganti icon dari defaultnya tuh bisa diganti dengan icon yang kita mau dan nanti di bagian ini seperti ini. Jadi script ini tuh sebenarnya tuh definisi resource dalam format XML yang digunakan untuk mengolah file resource dalam plugin QGIS. Selanjutnya kalau ingin mengubah ikonnya perlu juga mengganti di metadatanya di bagian ini ya. Icon ganti dengan icon yang kita mau. Selanjutnya di file CMI pertamanya juga harus diganti di bagian icon dan icon tagnya. Nah ini diganti dengan icon yang ini diganti dan pastikan icon ini tersimpan dalam folder WMI. Saya akan menjelaskan dari script yang sudah dilakukan penyuntingan dari file WMI script Python. Nah di sini tuh dilakukan penambahan ini ini tambah EBS Maptool endpoint. Yes, EBS Maptool endpoint dari QGIS ini tuh digunakan untuk menangkap klik dari user pada kanvas atau peta. Nantinya akan memancarkan koordinat titik. Jadi itu memungkinkan plugin untuk merespon dan memproses informasi geospasial berdasarkan bentuk penggunanya. Nah, misalnya untuk kalau yang seperti setting, processor, default application, key icon, key action, ini tuh
uh, untuk membangun plugin Vue.js-nya. Jadi Vue.js itu untuk menyimpan dan mengalih pengaturan aplikasi dan Git translator untuk menerjemahkan. Kemudian fitur application untuk menyediakan fungsi inti aplikasi Git-nya. Kemudian icon untuk membuat dan mengolah icon. Intinya tertampil di menu atau toolbar-nya. Call to action untuk menambahkan tindakan kayak interaktif ke user interface-nya. Nah, kayak tombolnya gitu. Ini saya lanjut menjelaskan ke kelas kelas utamanya. Jadi, kalau kelas utamanya itu merupakan implementasi bagi QGIS yang digunakan untuk menentukan lokasi pada peta koordinatnya. Nah, di sini tuh di dev unit ini tuh ada beberapa field. Di sini tuh saya menunjukkan di bagian ini dan bagian ini, ini. Jadi, ini tuh bertujuan untuk menambahkan fungsionalitas klik pada kanvas peta atau tampilan petanya itu yang di QGIS. Nanti saat user atau pengguna itu kita mengklik petanya atau kanvas petanya ini, nantinya tuh titik koordinat klik akan ditangkap ini dan nanti diteruskan ke mode display point yang nanti dapat digunakan untuk menentukan atau memproses titik tersebut lebih lanjut ke ya kan selanjutnya dilakukan selanjutnya. Nah, ini tuh untuk melakukan semua apa ya pekerjaan sebenarnya dalam plugin. Nah, di sini tuh menambahkan self canvas note. Nah, di sini tuh untuk mengatur alat peta menjadi self point ini yang dibuat sebelumnya dalam metode ini tadi. Nah, ini tuh berarti ketika plugin dijalankan, alat peta yang dibuat akan aktif. Nanti kita dapat menggunakannya untuk mengekstrak titik dari peta yang kita mengkliknya tadi. Jadinya kita lebih lanjut ke display point, kita perlu menyentuh di bagian file WMI dialog with icon. Nah, di sini tuh menambahkan di bagian setup. Nah, di sini tuh kode di sini merupakan implementasi dialog untuk plugin QGIS dengan menggunakan Python titik 5. Ini titik 5 yang mana user interface dialog menghasilkan dari file UI. Ini file UI-nya yang dirancang dengan UI Designer yang menangani user interface UI-nya. Nah, fungsi move event ini untuk melacak posisi jumlah aplikasi saat dipindahkan. Nah, dan nilai posisi ini disimpan dalam variabel self user cost. Jadi, dengan berbagai tujuan penyimpan posisi akhir dari Windows saat ditutup sehingga bisa dibuka kembali pada posisi yang sama ketika dijalankan kembali. Jadi ini fungsi setnya untuk tampilan user interface-nya. Nah, kita kembali ke file WMI detailnya. Nah, di sini tuh dapat bagian ini, display point. Ada hubungannya dengan ganti WMI dialognya. Nah, seperti ini tuh merupakan metode yang digunakan untuk menentukan koordinat dari titik yang diklik pada peta dalam dialog pluginnya. Ketika kita mengklik peta, metode ini dipandu dengan para parameter poin yang berisi koordinat titik, koordinat tujuan button yang menunjukkan tombol mouse yang diklik. Jadi nanti itu dialog disebutkan dengan kode ini. Kemudian koordinat dari titik klik diformat menjadi string yang terdiri dari nilai x dan y, nilai dari x dan y, dan string ini diatur sebagai teks elemen line edit. Jadi fungsinya ini tuh untuk ketika kita mengklik peta, dialog ini tuh akan muncul di tampilan ini. Biasanya langsung kita lihat. Nah, untuk
eh, biar pluginnya berfungsi, kita perlu klik 2 kali tombol back-nya. Setelah diklik 2 kali, kita bisa buka langsung. Kita mengecek. Ini sudah, nah ini sudah terinstall. Ini tampilannya seperti ini. Kita perlu menambahkan layer, lalu S1. Tambahkan, kemudian kita coba ini. Kita perlu ini. Nah, selanjutnya muncul koordinat dari area ketika kita klik area di pertanyaan. Nah, muncul ya koordinatnya. Jadi, video kali ini berhasil. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih.